Selamat siang saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi dengan saya, Domo Ambarita, Wakil Direktur Pemberitaan Tribun Network, pemimpin redaksi Warta Kota Network. Pilpres, Pileg sudah berlalu. Kita masih bahas politik. Saat ini mengenai pemilihan kepala daerah pilkada. 317 hari dari sekarang menuju pencoblosan pilkada serentak di 545 daerah, 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota di Indonesia akan mengadakan pencoblosan tanggal 27 November yang akan datang. Untuk itu, kami dari Warta Kota Network mengundang penyelenggara pemilu atau pemilihan umum kepala daerah dari Kota Tangerang Selatan, Banten, sudah berada di studio di Palmera, Mas Muhammad Taufik MZ. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taufik MZ apa hubungannya dengan almarhum Zainuddin MZ nih? Persamaan nama saja, walaupun beliau dai sejuta umat, ya mudah-mudahan saya penyelenggara yang juga punya dapil 7, punya DPT lebih dari 1 juta. Iya. Warga Tangerang Selatan 1.400.000-an. 1.400.000. Selamat datang Pak Taufik di kantor Warta Kota. Terima kasih. Pak Taufik, sebelum kita bicara pilkada, kemarin kan ada momentum di mana MK mengumumkan hasil persidangan perselisihan pemilu Pilpres, di mana pasangan 01 Anies Muhaimin dan pasangan 03 Ganjar Mahfud menggugat pasangan 02 Prabowo Gibran, dan MK memutuskan ditolak semua. Apakah Pak Taufik mengikuti proses itu? Ya tentu secara hierarki ya, walaupun itu menjadi ranah dan tanggung jawab KPU Republik Indonesia, tapi kan yang digugat secara nasional, maka termasuk kami di Tangsel, Banten gitu ya, ya kita ngikutin. Ini juga pembelajaran buat kita seluruhnya, bukan hanya penyelenggara, KPU, Bawaslu, maupun DKPP ya, karena pasti akan terbawa dalam sebuah dinamika itu. Masyarakat, baik pemilih ataupun juga kontestan, dalam hal ini tim pemenangan 01, tim pemenangan 03, dan juga tim pemenangan 02, ya ini menjadi pendewasaan daripada diselesaikan, karena kan memang ajang konflik yang sah dan legal pemilu itu. Maka ajang kontestasi itu pasti ada yang menang, ada yang kalah, dan ada ketidakterimaan. Daripada diselesaikan secara liar, maka ada kanalnya, yaitu di MK. Dan alhamdulillah sudah berproses dan sudah selesai. Ini juga kalau kita tarik nanti di persiapan kami di 2024 bulan November, tanggal 27 pelaksanaan Pilwalkot, tentu kalau bicara Tangsel, kan nggak menutup kemungkinan pengalaman kami 2010 proses MK yang menjadi bahkan berita nasional, bagaimana MK memutuskan di Tangsel PSU secara keseluruhan. Di 2010, 2015 MK tetap walaupun dismisal. Di 2020 kemarin tetap saja ada perkara di MK walaupun hanya sidang kedua. Sidang pertama tentu MK mengapresiasi atau menerima lah ya laporan dari pasangan calon yang mengajukan gugatan. Sidang kedua juga diputus bahwa tidak terpenuhi segalanya dan lain sebagainya. Itu pembelajaran. Oh, jadi di Tangerang Selatan pernah ada satu keputusan di mana MK melakukan memerintahkan pemungutan suara ulang keseluruhan. Ya, betul. Bukan hanya per kecamatan. Bukan. Wow, ini dulu karena apa dulu? Pemilu atau pilkada pertama di Tangerang Selatan 2010, saya masih ingat, saya warga biasa lah ya, tapi saya mengikuti. Diikuti oleh 4 pasangan calon, 2 pasangan calon yang diusung oleh partai politik, 2 pasangan calon dari independen atau perorangan. Nah, Ketua MK waktu itu masih Pak Mahfud MD, Ketua MK, ada gugatan yang keterlibatan ASN,
kemudian netralitas penyelenggara dan lain sebagainya. Karena berimplikasi ketua Panwasnya, Panwas Kota waktu itu diberhentikan oleh DKPP. Karena adanya keperpihakan atau fakta. Nah, artinya bahwa MK juga secara holistik, secara komprehensif mengkaji itu dari sisi apalagi yang namanya pemilihan wali kota pertama kan setelah berdirinya Tangsel tahun 2008. KPU-nya juga harusnya dilaksanakan oleh KPU Induk Kabupaten, tapi kan bukan dipaksakan ya, dalam tanda kutip bahwa KPU-nya dibentuk di hanya periode 3 tahun dari 2010 ke 2013 hanya untuk melaksanakan pilkada. Maka kesiapan secara infrastruktur dan lain sebagainya mungkin ya memang harus banyak pembelajaran di situ. Maka MK memutuskan ketika ada gugatan itu fakta, data, dan mungkin petitumnya dikabulkan atau apa, tapi keputusannya adalah PSU secara keseluruhan di seluruh TPS yang ada di Tangsel. Jadi katakan ada 2 kali pilkada di Tangsel 2010. Nah itu tentu siapapun penyelenggaranya termasuk kami di 2020. Kemudian dulu kami ketua Panwas waktu itu di 2015. Kinerjanya harus maksimal gitu ya, termasuk nanti 2024. Nah hal-hal begini nih sejarah yang harus kita juga tentu menjadikan pembelajaran yang luar biasa. Oke. Supaya tidak terulang ya. Seperti kasus 2010 ya. Pak Taufik, tadi kita sudah singgung bahwa pemungutan suara akan diselenggarakan 27 November. Ini April berarti sekitar Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, 6 bulan menuju ke sana. Sekarang KPU Tangsel sudah pada tahap apa? Tentu pasca PKPU 2 2024 ya. PKPU 2024 kan mengatur tahapan dan program jadwal pilkada. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Maka tentu disusul Rakornas di Jogja dan launching secara nasional oleh KPU RI, launching penyelenggaraan pilkada secara nasional. Maka kabupaten kota dalam ini Tangsel tentu tidak ada lagi ranah untuk launching karena udah di launching secara nasional. Tapi tahapan kan harus berjalan. Maka kami di Tangsel itu sekarang tahapan dari seluruh divisi udah mulai melaksanakan aktivitasnya. Divisi teknis bagaimana mereka harus melaksanakan sosialisasi calon perseorangan yang itu bagian dari amanat undang-undang maupun PKPU mengatur itu. Teman-teman SDM, Sosdili Parmas harus ada seleksi badan ad hoc karena memang ini keputusan KPU walaupun ada irisan dan tahun yang sama pelaksanaan pemilu dan pilkada, ad hoc PPK PPS direkrut secara terbuka. Itu kemudian ya kita akan mengadakan sudah berjalan lomba jingle ya untuk mewarnai selama perhelatan pilkada kan tentu masyarakat harus dikenalkan juga. Maskotnya juga. Nah, nanti pasca maskot dan jingle sudah kita tetapkan yang menang atau yang dipilih, ya kita juga akan sosialnya ke masyarakat. Nah, momen-momen itu juga kita punya ranah sosialisasi di samping memang kalau dari sisi pembahasan anggaran RAB kita anggap sudah selesai lah, dengan Pemkot sudah selesai, dengan stakeholder sudah selesai, tinggal pelaksanaan. Mengapa perlu membuat lomba jingle, lomba maskot? Apakah karena ini terkait dengan partisipasi pemilih di Tangerang, terutama pilkada yang relatif rendah? Salah satu faktor itu ya, kami kan ingin mengajak seluruh elemen masyarakat dan juga keterpanggilan ya, unsur baik itu seniman, baik itu Gen Z maupun akademisi dan seterusnya. Sebetulnya lomba jingle itu kan bagaimana semangat. Ya sebagaimana KPU kan ada jingle pemilu. Itu akan setiap sosialisasi, setiap kita memperkenalkan kegiatan KPU pasti kita mengiringi lagu Indonesia Raya. Nah, jingle kita juga bagian dari semangat. Pasti isinya adalah kearifan lokal, semangat Tangsel memilih dan seterusnya. Termasuk nanti kalau kita lihat syair-syairnya juga pasti mengarahkan kepada semangat untuk memilih di Tangsel dengan kedamaian, dengan siap menang siap kalah. Nah, jingle itu. Nah, kalau maskot kan memang bagaimana kita sosialisasi secara masif kepada masyarakat. Simbol-simbol pemilu itu kan kalau nggak tinta, kotak suara, surat suara, tapi kan disimbolkan dengan apa yang menjadi kekhasan Kota Tangerang Selatan. Dan tentu KPU tidak bisa merumuskan itu dengan sendirinya, maka kita adakan lomba.
kira-kira gitu ya semangat kita, tapi pasti Dewan Juri juga menilai mana yang punya mana filosofi yang bisa merangkum dari heterogenitas masyarakat Tangsel. Berarti seperti tadi antara lain adalah untuk mengajak keterlibatan Betul. masyarakat setempat Betul. sejak awal ya, Sejak sejak awal. dini ya. Oke, baik. Pak Topik, tadi disebut ini sudah tahapan maskot segera sosialisasi gitu. Nanti pada tahapnya akan pengajuan. Sekarang sudah adakah tanda-tanda maju calon-calon dari parpol atau juga sudah adakah mulai tanda-tanda persorangan? Ya, inilah 2020 kemarin ya, walaupun pemilunya di 2019, pasca pemilu itu ya banyak ya tokoh-tokoh yang pasang baliho, kemudian pasang semacam kayak di billboard gitu ya, kan banyak ya yang memperkenalkan dirinya dengan konsep membangun Tangsel, visi singkatnya disampaikan. Ini ya baru 1-2 yang kelihatan mulai agak mempromosikan atau mensuaikan dirinya. Artinya bahwa di Tangsel kok geliat dan gebiar pilkadanya belum dirasa oleh para kontestan nih, oleh partai politik calon pengusung gitu ya, ataupun calon persorangan. Ya mudah-mudahan di Tangsel nanti pada saatnya kalau wayahnya pada nongol ya nongol kayaknya gitu kan. Iya. Kalau geliatnya belum tinggi atau apa namanya atmosfernya belum panas, perlu kita panaskan nih kalau begitu. Siap. Sambil tentu saja masyarakat akan berharap namanya ini kerja demokrasi ya kan. Semakin banyak pilihan semakin bagus toh. Tapi apakah ada kemungkinan karena kita tahu di Tangsel ini juga ada terah keluarga gitu. Kira-kira di Tangsel ini ada naga-naganya menuju kira-kira calon tunggal kah? Kalau bicara pengalaman ya Bang, dan ini kepada publik di Tangsel ya atau seluruh pemirsa, pengalaman kita pelaksanaan pilkada pertama yang tadi kami sebut 2010 itu kan cukup antusias. Apakah itu karena perhelatan pertama ya nanti kita kaji lagi gitu ya. Tapi 2 calon perseorangan itu kan luar biasa. Kemudian 2 calon pasangan calon ya. Berarti yang jadi diusung oleh partai politik ya? maka jadi 4. Kemudian di 2015 kan pilkada yang kedua di Kota Tangerang Selatan, kan ada 3 pasangan calon yang diusung oleh partai politik. Memang tidak ada lagi persorangan. Di mana Bu Airin dengan Pak Ben waktu itu, yang menang Bu Airin Pak Ben, Bang Arsyad dengan Elvir, karena PDIP dan Hanura yang mengusung, dan yang ketiga itu kan Ihsan Mojo dan Bu Li Claudia Chandra, di mana Ihsan Mojo itu dari Demokrat dan Gerindra ya. Demokrat dia tokoh nasional, ekonomnya Demokrat. Kemudian Bu Li Claudia Chandra itu yang hari ini menjadi wakil ketua Dewan DPRD Tangsel ya dari Gerindra. Artinya bahwa ternyata partai politik itu bisa berkoalisi, menjajaki, saling menjajaki kader-kadernya, kemudian ketokohan mereka, maka siapa yang jadi calon wali kota, siapa yang jadi calon wakil wali kota, bagi kita itu pengalaman 2015 di Tangsel. 2020 Hatta di tengah pandemi Covid pun geliat atau semangat partai politik untuk berkoalisi sebagai pilar demokrasi, kemudian mengajukan pasangan calon muncul. Pak Ben Pilar tentu diusung oleh Golkar. Kemudian Pak Muhammad yang sekda atau mantan sekda kemudian diajukan oleh PDIP berkoalisi dengan Gerindra, PSI dan partai-partai lain, berpasangan dengan Bu Rayu Saraswati, tokoh nasional yang turun ke Tangsel. Begitu juga Bu Aziza ya, yang putrinya Pak Kiai Ma'ruf Amin, Wapres, diusung oleh Demokrat, PKB, PKS, berpasangan dengan Pak Ruama Ben. Itu artinya menunjukkan hajat terakhir ya, di Tangsel pilkada terakhir itu semangatnya masih ada. Nah ini yang 2024 ya, walaupun partai politik setahu kami gitu sudah mulai membuka penjaringan tuh. PDIP membuka pendaftaran calon wali kota, wakil wali kota misalkan. Kemudian mungkin partai-partai lain, PKB juga udah membuka. Bagi kami komunikasi yang intens tentu dengan partai politik. Bagaimana di samping kita mensuaikan calon perorangan, mereka juga akan menjaring. Nah nanti tahapan-tahapan jadwal terkait dengan kapan pendaftaran pasangan calon agar mereka juga punya timeline yang jelas, ya kita selalu komunikasi. Ada elo partai politik di KPU yang selalu berkomunikasi dengan baik. Mudah-mudahan ini menghangatkan tapi secara administratif. Nah teman-teman media ini menghangatkan publisitas maupun bisa memberitakan tokoh-tokoh nasional yang ada keinginan mau
menjadi wali Baik. kota, wakil wali di Tangsel, ya silakan lah. Itu kami sangat senang. Iya, iya. Mungkin saya menduga karena belum hangat itu tadi karena kemarin masih ada di MK kan. Ya. Tapi setelah ini mungkin partai politik konsentrasi kan tidak lagi berbicara soal pilpres, tapi mungkin ke pilkada ya. Kita berharap memang ramai pilkadanya, ramai, damai, gitu ya, aman ya. Amin. Amin. Iya, Ya, iya. ya. Pak Taufik, kalau tadi calon persorangan di Tangerang Selatan dengan 1.400.000 penduduk, DPT berapa sih? DPT kita terakhir ya 1.022.000 sekian, 1,22. 1,22. Berarti kalau syarat untuk KTP calon perorangan? Ya kalau calon perorangan berarti kalau diambil dari 6, sekian persen. 6, sekian ya. Berarti sekitar 60 ribuan. Iya, itulah dukungan untuk calon persorangan. 61 ribuan lah ya, Iya. kurang dari 61 ribuan. Oke. Artinya untuk calon perorangan pun jika dia tidak ingin lewat partai politik masih memungkinkan. Masih ya? memungkinkan. Tahapannya masih ada waktu kan? Masih karena memang calon persorangan itu lebih duluan. Lebih duluan begini. Maka kenapa KPU punya tanggung jawab moral dan tanggung jawab lembaga gitu ya untuk segera menyesuaikan kepada tokoh-tokoh masyarakat. Jadi bisa jadi calon-calon DPD asal Tangsel yang kemarin tidak terpilih menjadi DPD Banten misalkan, kan siapa tahu dia masih punya kans karena dia punya dukungan KTP yang bisa digunakan menjadi syarat administrasi pencalonan jalur persorangan. Nah, memang yang agak berat di PKPU 10/2016 terkait dengan yang mengatur tentang pencalonan calon wali kota kan tidak hanya yang diusung ke atau yang maju ke KPU itu saya nyalon wali kota, nggak ada pasangannya, harus berpasangan. Makanya kalau perorangan itu misalkan si A sudah mengumpulkan sekian dukungan KTP gitu ya, kemudian si B mengumpulkan sekian, maka itu bisa disatukan, maka menjadi pasangan calon persorangan. Sejak awal harus berpasangan? Sejak awal juga harus berpasangan. Oke. Walaupun bergeraknya mungkin masing-masing ya, bergerak ya awalnya kan mungkin semua orang pinginnya jadi wali kota kan, nggak ada yang pengen jadi wakil. Tapi begitu ngelihat intensitas hubungan, kemudian mengukur gitu ya, mengukur berapa SDM yang mampu dikumpul oleh per orang tadi kan diukur. Ya tentu yang lebih banyak investasi sosialnya, yang lebih banyak dukungannya ya pasti mintanya jadi calon wali kotanya kan. Nah itu kemudian diajukan ke KPU, kita verifikasi dulu secara administrasi, oh bener ini KTP warga Tangsel, NIK-nya betul, alamatnya ada dan masih aktif misalnya gitu ya, secara administratif. Kemudian nanti secara faktual ya kan kita lihat memberikan dukungan atau tidak. Nah kalau sudah, pendaftarannya serentak dengan yang diusung oleh pasangan calon oleh partai politik. Jadi memang persorangan diberikan waktu lebih dulu karena dia harus diverifikasi secara dukungan perorangan tadi yang dibuktikan dengan jumlah sekian ribu IKTP. Baik Pak Taufik, kita bahas ini Sobat Warta Kota dan Tribuners. Menurut konstitusi kita, untuk calon presiden wajib diusung oleh partai politik. Maka ada namanya presidential threshold. Jadi suara parpol harus sekian persen, kalau nggak salah 20%, 20%, agar bisa membawa calon presiden. Tidak boleh calon perorangan di presiden. Bagi Anda yang tidak barangkali dengan berbagai pertimbangan, tidak gemar, tidak suka partai politik, maka boleh maju lewat calon perorangan. Katakan tidak ada majikannya pimpinan parpol, dia perorangan, silakan. Ini kesempatan di Tangerang Selatan. Pak Taufik tadi sudah menyebut ada kesempatan, ya. Pak Taufik, pilkada tadi 7 bulan lagi, agar partisipasi politik semakin tinggi, kita tahu di Pileg dan Pilpres itu komposisi pemilih lebih banyak anak muda, milenial, itu 56%. Apa kira-kira program-program dari teman-teman di KPU Tangsel untuk membidik anak muda sehingga partisipasi politiknya tinggi? Iya, memang ini menjadi catatan tebal ya, kalau boleh dikatakan keprihatinan lembaga penyelenggara dalam hal ini KPU. Walaupun kami selalu diskusi dengan Forkopimda bahwa persoalan partisipasi itu bukan hanya tanggung jawab KPU, tapi peran serta seluruh pihak. Secara administrasi, secara penyelenggaraan dan tahapan pasti tanggung jawab KPU. Nah memang kita sisi lain bangga ya
karena partisipasi di pileg pilpres dari pemilu ke pemilu dari 2014 yang kami ikuti, kemudian 2019 dan terakhir kemarin 2024, partisipasi pileg ya itu selalu di atas rata-rata capaian target nasional. Kalau target nasional itu di angka 77%, di Tangsel itu 2019 kemarin di pilegnya itu 81%. Kemudian di pilpresnya justru naik di 82, sekian persen. Berarti lebih tinggi 5% dari karena ada nasional. DPTB yang hanya memilih punya hak suara hanya presiden yang bekerja yang di Tangsel atau tidak berdomisili Tangsel tapi bukan warga Tangsel. Nah di 2024 alhamdulillah rata-rata di 82 dan 83%, naiknya 1-2%. Lebih tinggi daripada 2019. Betul, kalau di pileg dan pilpres kita tidak menutup kemungkinan bahwa ini karena tingginya partisipasi kontestasi dari tim pemenangan pasangan calon nomor 1, 2, 3 bergerak. Partai politik pengusung atau koalisi partai politik juga bergerak. Nah sekarang di pilkada kita agak prihatin dari tahun 2010 pelaksanaan pilkada pertama di Tangsel itu di 54%. 54%. Agak miris ya. Artinya kalau 54% hampir 50-50 Bang. 46 tidak peduli lah kira-kira gitu. Nah kemudian di 2015 naiklah. Walaupun nggak signifikan tapi itu upaya yang sudah maksimal di angka 56%. Naik 2%, Naik 2%. Nah kemarin walaupun di tengah pandemi COVID kekhawatiran banyak pihak gitu ya. Alhamdulillah kita ya walaupun ada yang meninggal karena COVID tapi bisa kita laksanakan dan tidak menjadi hal yang justru mengkhawatirkan terkait dengan COVID. Tapi alhamdulillah dengan berbagai macam aturan yang kita tegakkan, pengurangan kegiatan, jumlah masyarakat yang hadir gitu, dan APD yang kita terapkan secara ketat, protokoler COVID itu, partisipasi kita malah naik di angka 61,8%. Oh naik ya, naik. 54, 56, 61,8%, alhamdulillah. Meski demikian masih di bawah rata-rata nasional. Tapi masih di bawah rata-rata nasional. Bahkan keperhatian kita kan di Tangsel ini kok relatif antara pilkada dengan pilpres atau pemilihan nasional dengan pemilihan lokal kok agak sedikit jomplang gitu ya, sedikit jomplang itu angkanya kok gitu. Maka tugas kami tentu semakin ke sini sosialisasi itu tidak normatif lagi, tidak hanya membicarakan tahapan visi misi pasangan calon gitu ya, tapi lebih kepada substansi pilkada, substansi memilih, dikonversinya suara masyarakat menjadi kekuasaan yang akan mengelola SDM sumber daya alam Tangsel selama 5 tahun ke depan kan gitu ya. Termasuk Anda punya hak, Anda punya mandat, maka kontrol mandat Anda kepada yang diberikan mandat. Anda memberikan amanah, maka amanah itu nggak bisa lepas 27 November selesai, tapi kawal 5 tahun. Bagaimana program 5 tahun pengelolaan anggarannya, kemudian memajukan pendidikannya, kemudian pembangunan sarana infrastruktur lainnya dan sebagainya. Nah itu menjadi bagian penting. Mudah-mudahan kita alhamdulillah di 2020 juga mendapatkan penghargaan ya dari KPU RI maupun provinsi inovasi sosial terbaik dengan membuat Gapura. Semangatnya bahwa Gapura itu kan Agustusan itu masyarakat semuanya antusias kemerdekaan kita. Maka pilkada itu bagaimana seantusias ketika menyambut Agustusan. Dibikin lomba Gapura sehingga partisipasi masyarakat yang bukan hanya pembentukan Gapuranya, masyarakat itu peduli kepada pilkada yang lewat juga atau ada pilkada toh dan karena kontennya kan konten-konten pilkada. Nah, walaupun dari sisi substansi Gapura itu kan kita ingin masyarakat yang cerdas modern religius itu lebih aware terhadap tata aturan. Maka Gapura itu kan gerakan anti politik uang dan sara. Nah, itu pilkada penting itu karena ini dalam rangka edukasi kepada pasangan calon, partai pengusungnya, dan juga kepada masyarakat. Dua sisi itu kira-kira kita pengen dapat lah kira-kira. Iya. Ya kita sama-sama berharap semoga partisipasi politik meningkat. Amin. Siap. 70%, 61 berarti masih tertinggal 14% kan. Ya semoga tercapai. Baik Pak Taufik dari KPU Tangerang Selatan. Kita menuju ujung perjumpaan, barangkali ada yang mau disampaikan sebagai imbauan kepada masyarakat atau partai-partai politik atau kandidat, barangkali yang bisa sampaikan agar mereka meningkatkan gairah untuk berdemokrasi di Tangerang Selatan. Baik. Mangga. Terima kasih.
Alhamdulillah hari ini Tribun memfasilitasi kegiatan podcast dengan KPU Kota Tangerang Selatan. Ini menjadi media untuk kami menyampaikan kepada seluruh partai politik yang punya electoral threshold di tingkat kota ya. Karena sama Bang, pengusung pasangan calon wali kota dan wakil wali kota itu kan 20% perolehan kursi atau 25% perolehan suara sah. Maka itulah bisa dilihat partai yang akan berkoalisi untuk mengusung pasangan calon wali kota dan wakil wali kota bisa dihitung dari perolehan suara sahnya. Kalau sudah sampai angka 25% silakan mengajukan kepada KPU. Nah ini penting kenapa walaupun proses MK sudah selesai yang pasangan calon presiden tapi yang legislatif sedang berjalan Bang. Termasuk kami walaupun sudah rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kota Tangerang Selatan, tapi partai-partai politik kota sudah tahu berapa perolehan kursi masing-masing partai sehingga mereka sudah ada penjajakan dengan koalisi partai-partai lain. Itu tentu yang pertama ya, sehingga hajatan kita 5 tahunan pemilihan wali kota, wakil wali kota bisa mengeksplor partai politik terhadap kader-kader, terhadap sumber daya manusia yang ada di Tangsel yang layak untuk memimpin Tangsel ke depan. Nah kepada stakeholder tentu kami berharap bahwa Pilkada Kota Tangerang Selatan menjadi bagian dari proses demokrasi yang berjalan 5 tahunan tapi seluruhnya terpanggil. Bagaimana peran keamanan TNI Polri, bagaimana peran pemerintah dalam Kesbangpol, Dukcapil, Satpol PP dan sebagainya, seluruhnya punya peran. KPU akan melaksanakan dengan baik dan masyarakat tentu ini masyarakat Kota Tangerang Selatan yang cerdas, modern, religius, tentu kita berharap partisipasi. Cara berpikirnya adalah ketika memilih presiden yang akan memikirkan seluruh atau nasib bangsa kita ya dari Sabang sampai Merauke. Tingkat partisipannya sampai 81%, masa memilih wali kota, wakil wali kota yang akan mengurus Tangsel 5 tahun ke depan seyogianya, selayaknya, dan sepatutnya harusnya lebih tinggi partisipasi. Oleh karena itu KPU akan melaksanakan dengan berintegritas, dengan berkeadilan, dengan tentu kita akan melaksanakan tata aturan secara baik. Mudah-mudahan ini menjadi pengantar kita untuk mengantarkan Pilkada 2024 yang damai, yang berintegritas, yang hasilnya bisa diterima oleh seluruh masyarakat Kota Tangerang Selatan. Amin, amin. Sekarang kan sudah selesai Pilpres kan, kemarin ada pasangan Amin, jadi sekarang udah boleh bilang. Iya. Udah mulai gaspol boleh. Udah boleh. Taste sacet boleh. Amin. Nggak ada lagi. Oke, Pak Taufik, ini tentu perjumpaan yang pertama. Kita berharap makin banyak event-event seperti ini. Kenapa? Untuk meningkatkan partisipasi tadi ya, dan untuk melakukan edukasi dan pendidikan politik di tengah masyarakat. Terima kasih atas kehadirannya ke studio Tribun Warta Kota di Palmera. Tribuners dan Sobat Warta Kota, kami mengucapkan terima kasih juga atas perhatian Anda, terutama untuk warga Tangerang Selatan. Ayo, siapa yang memperbaiki jalan di gang Anda yang rusak? Siapa memperbaiki jalan di wilayah Anda yang rusak kalau tidak wali kota yang Anda pilih? Kalau Anda tidak peduli wali kota, ya jangan demo dong untuk minta perbaikan jalan. Tapi kalau Anda misalnya ikut memilih wali kota sejak awal seperti dikatakan Ketua KPU tadi, kawal, tagih. Pak Wali Kota, saya milih Anda, saya tidak mau jalanan kami rusak. Misalnya begitu. Terima kasih. Saya Domo Barita, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Santi, Santi, Santi. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.